Shalom, eh, sampai pada saat ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan bersama dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo. Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk nas firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan ialah dari Roma pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Namun sebelum kita membaca, sekaligus juga kita merenungkannya Bapak Ibu Saudara, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kesempatan saat ini kami boleh kembali datang untuk membaca kebenaran firman-Mu, sekaligus kami hendak merenungkannya. Mari Tuhan bekerja melewati Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian dan hikmat kepada kami dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga pimpin dan Tuhan berkati, sehingga firman ini kami boleh dengarkan dengan baik, dan kami pun boleh menerima dan baik, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan 13, perikopnya adalah pilihan atas Israel. Demikian firman Tuhan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak, yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka, yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Dan ayat yang terakhir, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan tentu tidak bisa mengoreksi atau menilai Tuhan. Karena Tuhan itu pilihan rencananya pasti benar. Tetapi pilihan rencana daripada manusia bisa jadi salah, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini kalau kita melihat Tuhan sejak perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, memilih orang-orang yang ditentukannya melewati bapa segala orang beriman, yaitu Abraham, yang akhirnya memiliki anak yang namanya Ishak. Namun sebelum ada Ishak, Bapak Ibu Saudara, Abraham itu memperistrikan Hagar, yang adalah budak daripada istrinya Sarai itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Pemilihan bukan dari anak Hagar, yaitu anak Abraham dengan Hagar, yaitu Ismail, tapi yang dipilih melewati Sarah, yaitu Ishak dan seterusnya. Ishak kemudian juga memperanakan Yakub, kemudian Yakub juga memperanakan, Bapak Ibu Saudara, ada Esau dan juga saudaranya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketahui bahwa pemilihan itu bukan Esau yang dipilih, tetapi adiknya, yang dalam hal ini akhirnya melanjutkan generasi terus-menerus, yang akhirnya jatuh kepada Tuhan Yesus melalui keturunan Daud, yang akhirnya menjadi penebus bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang hari ini kita boleh baca bersama-sama, berkenaan tentang orang atau pilihan dan rencana Tuhan itu tidak bisa salah. Tetapi rencana Tuhan itu pasti benar.
yang dalam hal ini kalau kita ketahui bahwa Tuhan menyatakan kuasanya melewati pemilihan orang percaya itu benar-benar melewati otoritas dan kuasa Tuhan itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, mengapa harus ada Yakub? Kenapa Tuhan dikatakan membenci Esau? Kemudian mengapa anak yang tua justru menjadi hamba anak yang muda? Kita tidak boleh mengoreksi, padahal mereka anak yang sama. Tetapi kita tidak boleh mengoreksi Tuhan, kita tidak boleh menilai Tuhan. Kehendak Tuhan itu bebas, kehendak Tuhan itu punya otoritas. Bahkan kalau ia ingin menentukan orang-orang yang dia pilih menjadi generasi yang ia pilih, bahkan ia berkati, itu juga otoritas Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia melihat hidup kita sendiri, merencanakan segala sesuatu itu baik adanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui bahwa rencana Tuhan itu justru terbaik bagi kita sendiri. Kita merencanakan baik, tetapi Tuhan merencanakan yang terbaik dari yang baik. Kita merencanakan ini, tapi terkadang rencana Tuhan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak adil dan tidak baik. Walaupun kalau kita hadapi kehidupan ini terkadang apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan rencana kita, tapi rencana Tuhan itu baik adanya buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini juga kalau firman Tuhan yang kita baca, bahwa pilihan atas Israel itu pilihan orang-orang tertentu pada dasarnya adalah karena kasih karunia atas kemurahan hati Allah. Jadi orang itu dipilih atas kemurahan hati Allah. Kemudian juga atas belas kasihan Tuhan yang ditentukan siapa yang boleh menerima belas kasihan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel dipilih orang-orang tertentu, tetapi sampai pada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus pun mendobrak. Tuhan Yesus pun memerdekakan semua orang yang percaya kepada Yesus itu juga adalah orang-orang pilihan. Jadi tidak terbatas dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika orang percaya dalam Yesus, Yesus pun mendobrak bahwa bukan hanya orang Yahudi yang dipimpin, yang dipilih, bahkan boleh menjadi umat kepunyaan Tuhan yang diberkati, tetapi ketika ada Yesus hadir ke dunia ini, disitulah akhirnya semua orang yang bisa percaya pun bisa menerima keselamatan dan berkat. Dan ini Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan biasa-biasa saja, karena sejak penginjil zaman dulu, Zending masuk ke tanah Kalimantan, menyampaikan Injil, kebenaran tentang firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang di Kalimantan, orang-orang khususnya juga wilayah Barito Timur, Resort Tamyang Layang bisa percaya Yesus, itu bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tetapi rencana Tuhan sejak pemilihan orang Israel sampai didobraklah pemilihan tersebut melalui anak Yesus Kristus, orang yang di luar Yahudi juga bisa diselamatkan, bisa menerima berkat. Artinya Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan sediakan begitu besar, anugerah Tuhan disediakan begitu luas, kita menerima Yesus itu sudah anugerah. Artinya kita dituntut menjadi saksi untuk menyampaikan kebenaran di mana kita berada. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadilah orang Kristen yang boleh menjadi berkat, bahkan bersaksi melalui profesi dan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenarannya. Ingat, janji pilihan Tuhan itu tidak pernah salah, tapi pilihan kita bisa salah. Tapi pilihan Tuhan dalam kita itu menjadi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan memberkati kita. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan kami bahwa kami ini juga menerima anugerah Tuhan, sehingga menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tugas kami adalah bahwa kami harus mempertanggungjawabkan pilihan Tuhan terhadap kami, agar kami juga senantiasa boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, garam Kristus di mana kami berada. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan diagungkan, nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan di segala tempat, di segala waktu. Sehingga kami pun
senantiasa boleh memuliakan Tuhan, bahkan boleh menjadi saksi Tuhan dengan bersemangat, dengan tetap membawa nama Tuhan dalam keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran ini, sehingga kami pun sadar bahwa kami harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran dan boleh menjadi saksi Tuhan di mana kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.